Partai Golkar mengusung Kaisang dan Yusuf Hamka untuk Pilgub DKI. Dan Yusuf Hamka sudah start duluan, menjanjikan sekolah gratis dan transportasi gratis kalau beliau terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mulai lagi ngedebrusnya. Langsung saja kita simak bagaimana respon para netizen. Lo mau tahu nggak kenapa Poncerme disandingin sama Mochi sama Golkar? Karena Golkar juga nggak mau kader terbaik di Jabar ke Jakarta. Dia tahu hitung-hitungannya, belum tentu menang lawan Pak Anies. Lebih pastinya di Jabar. Itu sebenarnya ngeledek Gerindra. Gitu loh. Supaya Kang Dodot itu maju langgeng. Coba lo pikir-pikir dah. Ya. Paham kan lo? Halo guys, kita sama-sama sudah baca berita kalau Pak Yusuf Hamka sudah disiapkan oleh Golkar untuk maju di Pilkada Jakarta mendampingi Kaisang Pangarep, putra Jokowi. Nah, Pak Yusuf Hamka ini kan kita kenal sebagai pengusaha jalan tol ya. Nah, ada yang menarik nih ketika beliau diwawancara oleh wartawan. Nah, Pak Yusuf mengatakan bahwa untuk mengatasi kemacetan yang ada di Jakarta, ini kita harus punya nyali katanya. Jadi harus berani mungkin maksudnya ya. Nah, keberanian ini ditunjukkan kata Pak Yusuf Hamka ini dengan mengusulkan Jalan Sudirman hingga Bundaran HI ini dibuat flyover untuk mengurangi kemacetan. Nah, masalahnya nanti yang bangun flyover siapa nih? Perusahaan Bapak juga. Ini antara usul atau cari proyek jadi tipis ya. Keuntungan lagi ya, tuh. Prinsip tambah jalan ini cuma akan jadi solusi sesaat sih. Ketika jalan bertambah atau jalan makin lebar ini yang terjadi hanya akan menambah jumlah kendaraan sih. Maka pada akhirnya Jakarta ya punya lebih banyak jalan ya, tapi ya akan lebih banyak jalannya daripada lahan gitu ya. Dan masih akan terjadi kemacetan. Nah, karena itu menurut saya yang terbaik adalah benahi transportasi umum gitu, menambah rute, menambah armada gitu, menambah kenyamanan dan pelayanan gitu. Buatlah rute KRL semakin bertambah gitu, kalau perlu buat jalur lingkar gitu agar orang ya bisa bypass lah dari satu centralized transit station gitu. Jadi orang dari Depok misalnya nggak harus ke Manggarai dulu gitu, atau ke Tanah Abang dulu gitu kalau mau ke Palmerah ini. Jadi bisa lebih nyaman dan lebih mudah. Dan ini juga bisa menghindari crowded gitu ya. Jadi biar nggak overcrowd juga gitu ya. Karena inilah yang sangat berbahaya. Nah, usul dari Pak Yusuf Hamka ini ya sangat-sangat berbau apa ya? Berbau proyek gitu lah ya. Nah, tapi kalau menurut saya sih ya, Jakarta mau dikasih jalan seberapa lapis pun ini tidak akan menyelesaikan kemacetan. Yang lewat flyover di Sudirman kalau mau turun di tengah pasti bikin macet lagi di remnya jalur keluar masuknya gitu ya. Jadi ya usul-usul seperti ini ya sangat-sangat berbau ngijon cuan. Ya begitulah. Saya sih sangat menyesalkan gitu ya, menyayangkan orang seperti sekaliber Pak Yusuf Hamka terjun masuk ke rimba perpolitikan gitu. Karena ini akan ya, yang saya khawatirkan ini akan apa ya? Ya menggeruslah nilai-nilai idealis yang selama ini beliau perjuangkan. Salam. Aman ya. PSI katanya mau mencalonkan Cawagup Jakarta karena mereka merasa suaranya tahun ini lagi bagus. Ya gimana nggak bagus, kemarin aja udah ngeluarin 115 miliar untuk kalah. Ini pengen jadi Cawagup. Mohon maaf nih, sebelum belajar masuk Senayan mending coba deh masuk Primagama, kayaknya lebih mudah deh. Yusuf Hamka janji sekolah dan transportasi gratis di Jakarta. Lah masa ya nggak tahu Pak?
Kami yang jauh nih Pak dari Jakarta, kami tahu Pak, semua itu sudah dilaksanakan oleh Pak Anies dulu. Kalau semua sekolah negeri di Jakarta itu gratis, bisnya pun gratis, bahkan ada Jaklingko namanya, itu pun gratis. Tapi sekarang udah dirusak oleh PJ-nya. WiFi pun gratis, untuk kesehatan gratis. Bagi yang tidak mampu untuk BPJS digantikan menjadi PBI. Masuk puskesmas, tinggal kasih lihat KTP doang, udah bisa berobat Pak. Bapak ini kurang jauh mainnya. Saya punya usul Pak. Bapak kan sebagai pengusaha jalan tol nih. Bagaimana Bapak janjikan gratis masuk tol di Jakarta? Itu tuh. Kan maten tuh. Ini guys dugaan saya nih ya. Dugaan saya. Bapak Yusuf Hamka ini dijadikan sebagai tumpangan politik saja. Demi kepentingan semata. Kon beringin nyatuin bocah mabar sama mocin. Biar tuh bocah mabar di DKI naik motor mocin mau lawan Pak Anies. Nah Pak Anies motor Honda, ya enggak? Irit. Aduh. Segala bocah mabar disuruh naik motor mocin buat ngelawan motor Honda di Jakarta. Nah, kalau Pak Anies motor bermasyarakat, kalau ibarat motor apa aja pakai, siapa aja pakai enggak? Pak Anies bangsa motor Honda, ya enggak? Siapa aja pakai. Nah kalau nih, aduh bocah mabar suruh naik motor mocin buat lawan Pak Anies. Kocak. Komentar dari Bang Coki ini betul-betul menggelitik perut. Pohon beringin memesankan pohon cereme bersama mochi. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Abang Gondrong tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Hamka ini nadanya, hawanya hawa-hawa cuan. Beliau hanya ingin memanfaatkan jabatan sebagai keuntungan bisnisnya, keuntungan perusahaannya, sehingga bernarasi soal ingin mengatasi kemacetan. Dan biasanya para calon-calon yang begitu getol untuk berkuar-kuar, menggebuh-gebuh, berjanji sesuatu seperti Pak Yusuf Hamka ini, ingin menggratiskan sekolah dan juga menggratiskan transportasi yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Anies pada saat beliau menjabat. Dan bisa kita katakan bahwa Pak Yusuf Hamka ini hanya menjiplak saja, tetapi pada akhirnya tidak terlaksanakan. Karena orang yang begitu getol berjanji, susah untuk terrealisasikan. Contohnya Pak Jokowi hanya bisa berjanji dan berjanji, tidak bisa bekerja. Nah inilah berbahayanya orang-orang yang mencalonkan hanya besar omon-omonnya. Pak Yusuf Hamka belum saja resmi jadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, sudah mengumbar janji, dan ini berbahaya saya kira. Tetapi patut kita nantikan seperti apa ke depannya terkait dengan pencalonan Kaisang dan juga Yusuf Hamka ini maupun Pak Anies ataupun siapa yang menjadi pasangannya. Kita lihat perkembangannya seperti apa, dan tentu kita sebagai orang yang cinta terhadap negara dan tidak ingin lagi demokrasi diobok-obok seperti yang kemarin-kemarin, berharap agar warga DKI Jakarta tidak memilih Kaisang sebagai gubernur DKI Jakarta. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga video yang saya ada manfaatnya, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.